Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Puspita Sari Dewi, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN, mata pelajaran matematika di unit kerja saya SMA Negeri 1 Karangtengah. Mari ikuti keseruan saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semangatnya 11-1? Semangat, oke. Walaupun udah siang tetap semangat. Semangat. Nah, kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa, Nang, kepala ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Coba dicek dulu kanan kirinya ada sampah atau enggak. Ada. Itu temennya bukan sampahnya. Itu samping temennya ya, tolong. Oke, udah bersih semua? Sudah. Buku matematikanya sudah siap? Sudah. Oke, alhamdulillah ada sudah siap. Kita cek dulu kehadirannya. Adiliana? Iya. Aisyah Nur? Oke. Alhanim? Iya. Santoso? Tidak berangkat. Tidak berangkat, kenapa Santoso? Sakit. Oh, sakit. Oke, iya. Triaji? Oke, iya, terima kasih. Nah, berarti ada dua teman kita yang nggak berangkat, Yunita sama Santoso. Tadi Santoso sakit, Yunitanya nggak tahu kemana. Kita doakan teman-teman kalian yang hari ini tidak hadir di sini, semoga segera sembuh, besok biar bisa belajar bareng. Amin. Nah, iya. Hari ini kita masih di bab sama dengan kemarin. Babnya apa? Kalau boleh tahu? Program linier. Iya, program linier. Kalau kemarin sudah belajar SPTLDV itu apa, cara menyelesaikannya bagaimana. Hari ini kita lanjut untuk yang model matematika atau soal cerita, gitu ya? Ya. Iya. Kalau biasanya di matematika paling males ketemu soal apa? Cerita. Cerita. Kenapa kok malas? Tidak tahu. Bacanya pusing. Oke, bacanya pusing. Mulai hari ini dibiasakan membaca karena gerakan kita ada literasi ya. Dibiasakan tiap hari harus literasi. Nah, sebelum belajar biar nggak pusing karena nanti kita akan menghadapi soal cerita selama 2 jam pelajaran. Ekspresinya jangan sepaneng. Ya, motivasi dulu yuk. Tidak ada bedanya. Saya butuh waktu. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang tadi itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia yang memberi kehidupan kepada sekitar. Tadi sudah melihat video motivasi. Beliau siapa tadi yang ditayangkan di videonya? Almarhum B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie. Dari video singkat 2 menit tadi, kira-kira apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Ada yang mau? Yuk, angkat tangan. Saya, Bu. Oke, ya, Farel, silakan, Nang. Apa, Nang? Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Farel. Tepuk tangan untuk Farel. Iya. Betul sekali. Apa yang dikatakan Farel. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Tadi juga Pak Habibie mengatakan, jadilah kita seperti mata air yang jernih. Kenapa? Di Papua punya slogannya, air sudekat, iya nggak? Berarti air itu adalah sumber dari kehidupan. Seperti mata air, kalian memberi kehidupan buat orang-orang lain. Terutama orang di sekitar kalian dulu, gitu ya? Oke, ya semangat yang rajin sekolahnya. Nah, kita hari ini lanjut ke model matematika, materi kita hari ini. Nanti di model matematika ada apa sih? Ada fungsi kendala dan juga fungsi tujuan. Oke, iya. Oh, ini duanya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel.
Jadi di bab ini kalian nggak heran kalau nanti ketemu banyak soal cerita, karena memang di bab ini tujuannya adalah mengaitkan dengan soal-soal yang kontekstual, soal yang ada di kehidupan sehari-hari kalian. Jadi diharapkan nanti setelah pelajaran hari ini, setelah pertemuan hari ini, kalian yang pertama bisa mendefinisikan program linear 2 variabel dari soal cerita. Yang kedua, merancang model matematika dari masalah kontekstual, berarti masalah yang ada kaitannya sama kehidupan sehari-hari. Kalian setiap hari ketemu masalah apa, nanti bisa kita buat jadi program linear. Dan setelah terakhir kita selesai pelajaran akan ada post-test. Nanti Bu Ita ukur lewat sana. Kalian bisa nggak sih dari soal cerita tuh membuatnya menjadi model matematika? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ya udah, kalau belum ada aman, kita lanjut dulu. Jadi langkah-langkah kegiatan kita, garis besar kegiatan hari ini, nanti kita akan belajar menggunakan model pembelajaran PBL ya. Sudah pernah minggu lalu juga PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti di kegiatan inti kalian akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Berarti nanti ada setiap kelompok 4 orang anggotanya. Akan Bu Ita bagikan LKPD. Di awal nanti ada pretest, di akhir nanti ada post-test. Oke, seperti itu. Farel ngantuk, Nang? Oke, kalau ngantuk bisa cuci muka dulu ya. Nah, di penilaiannya nanti Bu Ita ambil 4 penilaian. Yang pertama nanti dari hasil pretest kalian, setelah itu dari keaktifan dan kerjasama kalian saat diskusi. Jadi, lewat model pembelajaran PBL ini, kalian bisa menguatkan karakter 1, gotong royong. Jadi nanti dalam kelompok tolong kerjasama ya. Bukan yang 1 kerja, yang 3 Kelompok. sama alias manut titip nama, jangan. Jadi nanti kerjasama, silakan 1 kelompok bergotong royong, ikut ambil adil semua tugasnya apa. Nah setelah itu nanti terakhir ada post test, dan untuk di rumah latihan lebih lanjut ada PR. Oke? Oke, ya. Kita ice breaking dulu. Yuk, sebelah 1 mana semangatnya? Ini semangatku, Ini semangatku, ini semangat kita. Siapakah beliau? Bapak Soekarno ya, Bapak Soekarno. Tadi habis bahas Pak Habibie, sekarang Pak Soekarno. Samping beliau adalah, beliau itu siapa? Beliau adalah tokoh revolusioner Kuba. Beliau sahabatnya Insinyur Soekarno. Kalau Insinyur Soekarno itu pahlawan apa? Proklamasi beliau adalah presiden kita ya, yang ikut memperjuangkan kemerdekaan. Terus Pak C memperjuangkan siapa? Memperjuangkan cinta untuk negaranya. Nah ini dia, Pak C itu adalah pemimpin perang gerilya di Kuba. Kuba itu ada negara di benua Amerika, nanti bisa kalian lihat di peta kalian. Nah, Pak C itu setelah revolusi usai, ia giat belajar matematika. Nih, perlu digarisbawahi nih, beliau itu giat belajar matematika dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Sebagian besar waktunya di malam hari dipakai untuk belajar. Kalau kalian malam hari ngapain? Scroll TikTok dan tidur. Oke. Nah, tadi sampai mana? Ia menguasai dan bisa ngajari bawahannya tentang program linear. Jadi saat itu Kuba juga mengalami penjajahan sama seperti negara kita ya. Ekonomi pas itu ambruk, mata uangnya juga tidak laku. Nah berkat Pak C ini, beliau menggunakan program linear untuk mencari nilai optimum. Gimana sih supaya perekonomian Kuba itu bisa terangkat, bisa naik. Dan alhamdulillah sekarang itu Kuba termasuk menjadi salah satu negara yang maju. Gitu ya. Jadi kira-kira kalian hari ini mau belajar program linear itu penting atau nggak penting sih? Penting. Oke ya, penting banget karena bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ternyata ya. Nah ini tadi manfaat untuk belajar prolin. Yang pertama, digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul. Nanti ketika kalian mau jadi pengusaha buah, oke. Mau jadi pengusaha baju, oke. Pengusaha makanan bisa. Nanti bisa menggunakan program linear untuk memprediksinya. Nah, setelah itu sebagai dasar kontrol dalam pembuatan kebijakan. Mungkin ada yang mau jadi Pak Presiden? Ada? Farel, amin ya Allah. Ya, nanti bisa jadi dasar kebijakan.
Nah, di sini yuk kita ingat dulu sebelum masuk ke materi kita hari ini. Masih ingatkah kalian dengan tanda pertidaksamaan ini? Siapa yang mau coba? Saya. Ya, apa Put? Tanda apa ini, No? Tanda lebih dari sama dengan. Iya, kalau yang ini? Kurang dari sama dengan. Oke, terima kasih Putri. Ya, betul sekali kata Putri. Ini adalah tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Nah, kalau udah ingat dengan tanda itu, coba kita tanya dulu, arti dari setiap tanda itu apa sih? Artinya boleh dicoba, silakan angkat tangan. Saya. Oke, ya Aska, apa No? Tandanya itu buat menandakan mana bilangan yang lebih besar dan yang lebih kecil gitu. Oke, untuk memberikan tanda mana bilangan yang lebih besar, mana bilangan yang lebih kecil. Kecil. Yang lain gimana? Sepakat atau punya pendapat lain? Sepakat, ya. Oke, terima kasih Aska dan Putri. Yuk kita bahas bersama dulu ya. Nah, konfirmasi dari dua jawaban teman kalian. Ini adalah tanda pertidaksamaan ya. Kita kemarin juga sudah belajar di SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa sih yang kemarin sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Dia merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda apa? Ada tanda kurang dari, lebih dari. SPTLDV itu kemarin dia punya bentuk umum. Bentuk umumnya adalah AX plus BY. Misal kita pakai kurang dari dulu, sininya berapa? C. Nah, apakah variabelnya wajib X dan Y? Wajib nggak? Tidak wajib. Nanti kalau mau diganti A, B boleh. Misalnya A sama H. Kok A sama H? Al-Hanim boleh. Oke. SB, Setriaji, Bayu boleh. Monggo. Variabel ini dia bebas. Gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu dari materi yang kemarin? Belum ada. Belum ada. Kalau belum ada, yuk coba dipersiapkan. Setelah ini kita apa? Nah, kita pretest dulu. HP-nya disiapkan yuk. Sebelum dimulai, berdoa dulu. Silahkan dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go. Gimana soal pretestnya? Wow, kenapa wow? Sulit kah? Sulit, tapi alhamdulillah ini ada yang betul berapa ini? Wah, ada yang betul 4. Sudah lumayan nih betul 3, yang lain banyak merahnya. Nggak masalah. Tadi malam belajar nggak sih? Aduh, nggak belajar sih. Lain kali apa? Lain kali belajar ya. Kita 10 menit aja, 10 menit belajar sebentar. Gitu ya? Iya. Lain kali diperbaiki lagi. Nanti semoga post-testnya bagus. Amin. Oke, masuk ke materi kita siang hari ini yaitu model matematika. Nah, sebelum kita lanjut, Bu Ita mau cerita sedikit. Jadi, model matematika ini nanti gunanya buat apa sih? Dari soal cerita kita akan sederhanakan menjadi bentuk matematikanya, ada koefisien, ada variabel, ada konstanta, ada tadi tanda kurang dari, lebih dari gitu ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kita akan susun menjadi model matematikanya. Nanti gimana skemanya? Jadi dari masalah nyata atau soal kontekstual, soal cerita, kita akan terjemahkan menjadi apa diterjemahkannya. Ayo Bayu minta tolong jangan gojek sendiri. Iya. Menjadi bahasa matematika. Nah, bahasa matematika ini nanti ada apa? Ada variabel, ada konstanta, ada koefisien, ada tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, lebih dari. Nah, dari bahasa matematika sendiri ini nanti kita akan bentuk menjadi model matematika.
matematika. Di model matematika nanti ada dua jenis. Yang pertama adalah fungsi kendala. Jadi di fungsi kendala itu soal yang jadi kendalanya apa, kita bentuk menjadi AX plus BY kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan konstantanya. Setelah itu nanti ada fungsi tujuan. Biasanya dari soal kontekstualnya nanti diminta nilai maksimum, nilai minimum dari apa. Kalau enggak keuntungan maksimalnya, biar kerugiannya sedikit. Itu nanti berarti masuknya adalah di fungsi tujuannya, gitu ya. Kalau fungsi tujuan nanti bentuk umumnya kalian nulisnya fx, y sama dengan ax plus by. Bu Ita tekankan sekali lagi tidak harus x sama y variabelnya. Bebas, nanti mau pakai AB boleh, mau pakai inisial nama kalian boleh, inisial nama gebetan juga boleh, bebas pokoknya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada, silahkan kita simak. Coba. Gambar apa ini? Gambar apakah ini? Ranting-ranting di depan. Ranting-ranting di depan. Kira-kira siapa tadi yang mau jawab? Istanbul. Oke, Istanbul. Istana tambak Nambah Bulusan, tempat wisata yang paling dekat sama sekolah kita ya. Iya. Sudah pernah ke sana? Sudah. Belum, sudah. Yang belum nanti sore ke sana. Ya. Ya, betul sekali. Istana Tambak Bulusan atau kita kenal dengan istilah kerennya Pantai Glegewangi. Iya. Nah, dari masalah di Istanbul, di sini ada soal cerita. Bu Ita boleh minta tolong dibacakan? Saya, Bu. Oke, iya. Alhanim, boleh nggak minta tolong dibacakan? Menurut informasi dari pengelola tempat wisata Pantai Gelagahwangi yang berada di daerah Tambak Bulusan Demak, luas lahan parkir yang tersedia adalah 3.000 meter persegi. Ya. Untuk sebuah mobil dan sepeda motor berturut-turut membutuhkan lahan untuk parkir sekitar 15 meter persegi dan 2 meter persegi. Oke, terima kasih sudah dibacakan sama Alhanim. Nah, jadi di sini dari Pantai Gelagahwangi yang kita bahas itu apanya? Lahan parkirnya. Iya, lahan parkirnya. Di sana lahan parkirnya tersedia wilayahnya berapa tuh luasnya? Betul, 3.000 meter persegi. Dia bisa menampung sepeda motor dan juga mobil. Ya, untuk harga tiketnya adalah 5.000 dan 2.000. Nah, dari sini kita akan coba membuat soal cerita ini menjadi model matematikanya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Belum? Kalau belum ada, Bu Ita minta berkelompok, setiap kelompok anggotanya 4-4. Yuk, bisa duduk berkelompok, silakan. Nah, nanti Bu Ita bagikan LKPD-nya, dibaca petunjuknya seperti apa. Kalau ada yang sulit bisa ditanyakan, gitu ya? Iya, oke. Oke, ya nama kelompoknya bisa dipasang di meja biar nanti gampang untuk mengetahui kelompoknya. Silakan bisa mulai untuk diskusi ya. Oke, silakan didiskusikan dulu. Ya. Saya, Bu. Oh ya, gimana Farel? Farel ada di kelompok apa ini? Kelompok Euclid. Kelompok Euclid. Ini fotonya Bapak Euclid ya. Ini maksudnya yang ini gimana, Bu? Yang maksudnya yang daya tampung untuk parkir. Oke, daya tampung untuk parkir. Coba dilihat soal ceritanya. Mana, Nang? Nah, ini. Jadi soal cerita ini kalian punya daya tampung untuk parkir satu mobil dan daya tampung untuk parkir satu sepeda motor. Kita lihat daya tampung itu berarti tiap mobil sama motor yang parkir, satu buah mobil, satu buah motor yang parkir, kalian tuliskan unitnya berapa di sini? Satu dan satu. Total itu berarti dari lahan parkir keseluruhan di Istanbul itu bisa memuat berapa kendaraan? 80. Nah, 80 gitu ya.
Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa, nggak usah debat. Kalau yang ini udah benar atau Kalau yang ini lahan parkir luasnya untuk parkir mobil berapa tadi? 15 meter? Oke, betul 15, motornya 2 meter total. Kalau luas parkir keseluruhan berapa itu? 420. Oke, betul 420. Nah, Terima kasih, Bu. iya. Jadi gini, ini kan ada titik-titik kalian isi. Bu itu tanya dulu, sepeda motor sama mobil mungkin nggak goib? Nggak ada badannya, nggak mungkin toh. Setidaknya dalam sehari itu nggak ada motor atau nggak ada mobil yang parkir. Kalau nggak ada itu berarti nol, tidak mungkin negatif. Kalau negatif nanti hantu berarti yang parkir. Itu ya. Iya, nanti ini dilengkapi. Ini lebih dari sama dengan nol, yang ini juga berapa? Nah, oke. Iya, dilanjutkan. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, ya sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang semuanya hadap depan dulu. Hadap ke depan dulu. Mohon perhatiannya untuk. Nah, kalau sudah, kelompok mana nih yang kira-kira mau presentasi? Mau menunjukkan hasilnya? Saya Oke, iya. Kelompok apa, Nok? Fibonacci. Fibonacci. Kelompok Fibonacci akan maju mempresentasikan. Silakan di bawah. Tadi berarti soalnya sudah dikirim di WA ya? Ya, Bu Ita buka dulu jawabannya yang dikirim di WA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fibonacci akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut informasi dari pengelola tempat wisata Pantai Gelagahwangi yang berada di daerah Tambak Bulusan Demak, luas lahan parkir yang tersedia adalah 420 meter persegi. Untuk sebuah mobil dan sepeda motor berturut-turut membutuhkan lahan untuk parkir sekitar 15 meter persegi dan 2 meter persegi. Langkah pertama, kita tulis dulu informasi yang ada. Diketahui luas lahan parkir 420 meter persegi. Luas parkir untuk satu mobil 15 meter persegi, lahan parkir untuk satu motor 2 meter persegi, kapasitas jumlah mobil dan motor 80 kendaraan, harga tiket parkir mobil Rp5.000, harga tiket parkir sepeda motor Rp2.000. Ditanya model matematika. Langkah 2, misal kita variabel X dan Y karena ada dua subjek yaitu mobil dan sepeda motor, maka mobil dan sepeda motor yang akan kita misalkan. Misal X mobil, Y motor, tabelnya seperti ini. Ya, berarti itu dituliskan di tabelnya seperti itu. Teman-teman yang lain bisa mencermati. Oke, boleh dilanjutkan, Put. Informasi 1, lahan parkir. Luas lahan parkir untuk parkir satu mobil 15X, luas lahan untuk parkir satu sepeda motor 2Y, luas lahan parkir keseluruhan 420. Maka diperoleh 15X tambah 2Y kurang dari 420. Jadi kita bisa menuliskan fungsi kendalanya sebagai berikut. 15X ditambah 2Z kurang dari sama dengan 420. 1X ditambah 1Z kurang dari sama dengan 80. X lebih dari sama dengan 0, Z lebih dari sama dengan 0. Sekian, ada yang ingin mau ditanyakan? Oke, ya. Siapa tadi mau tanya adalah Rena. Oke, ya. Silakan, Den. Dari kelompok apa, Rena? Pitagoras. Dari kelompok Pitagoras. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Itu 15X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 420. Itu kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Oke, ya. Terima kasih pertanyaan dari Rena. Tadi Rena dari kelompok Pitagoras berarti bertanya, kenapa sih kok bisa 15X tambah 2Y kurang dari sama dengan 420? Kenapa pakai tanda kurang dari sama dengan? Kok nggak pakai lebih dari sama dengan? Monggo bisa dijawab. Karena di soal hanya terdapat lahan yang 420 meter persegi, jadi kami milihnya kurang lebih sama dengan. Oke. Untuk yang lain pakai kurang dari sama dengan atau lebih dari? Kurang dari sama dengan semua. Oke, benar kalau udah pakai kurang dari sama dengan. Jadi tadi pakai kurang dari sama dengan karena
memang lahan parkirnya hanya 420 ya? Iya. Kalau mau muati kendaraan lagi jadi 500 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi misal dimuati kendaraan lagi jadi 500 dia nggak bisa. Apalagi tambah kendaraan lagi jadi 1000 meter persegi, jelas tidak bisa. Maka dia pakainya adalah kurang dari sama dengan. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok presentasinya kelompok Fibonacci? Belum ada? Nah, kalau belum ada, monggo bisa ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Seperti aku dan kami yang selesai tanpa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok Fibonacci. Oke, terima kasih. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD gimana nih? Sudah mulai dapat pencerahan? Iya, ternyata kalau dari soal cerita yang kompleks sekali udah diubah menjadi model matematika, bentuknya gimana? Sederhana, lebih singkat ya. Dari soal cerita itu ternyata kita sederhanakan menjadi soal yang mudah aslinya, nggak serumit dari lihat pas awal soal itu. Nah, di sini jadi tadi dari presentasi temanmu kalian mengenal perbedaan, jangan lupa kurang dari sama dengan sama lebih dari sama dengan. Kurang dari itu jika memang kita buat logika aja. Ketika kok lahan parkir bisa menampung hanya 420, berarti mentok hanya 420. Otomatis dia hanya pakai tandanya adalah kurang dari sama dengan. Begitupun sebaliknya, kalau minimal berarti nanti pakainya tanda adalah lebih dari sama dengan. Nah, minta LKPD-nya dikumpulkan ke depan semuanya. Nanti kita pakai latihan soalnya dengan teka-teki matematika. Teka-teki matematika itu gimana? Nanti kita bikin kuis. Tiap kelompok mengerjakan soal TTS, tapi soalnya soal matematika. Kelompok tercepat nanti akan mendapatkan hadiah. Oke? Oke, ya. Oke, ya, diskusi kelompok. Jangan dibuka dulu. Iya, jangan dibuka dulu. Semua ditampani saja dulu. Ditampani bahasa apa itu? Oke, kalau sudah semuanya hadap ke kelompoknya masing-masing, Bu Ita hitung baru mulai mengerjakan. Hitungan mundur ya. 100. Hah? Enggak nama 100. Enggak ya, enggak. 3, 2, 1. Boleh dibuka, mulai dikerjakan. Yuk, siapa cepat? Yuk. Cepat nanti langsung kirim ke WA Bu Ita ya. Berarti itu Bu Ita catat sebagai kelompok pemenangnya. Nanti kita konfirmasi dulu jawabannya. Oke, ini sudah ada satu kelompok nih yang kirim ke Bu Ita. Kelompoknya Fasih dari kelompok apa ini? Pascal. Iya, yang lain udah selesai belum? Ah, sudah. Telat berapa menit ini, Nok? Kamu dulu kelompoknya Fasih bisa ke depan. Kelompok Pascal bisa ke depan dulu untuk konfirmasi jawabannya. Yang lain, Bu Ita minta tolong kalau udah selesai hadap ke depan ya. Ya, hadap ke depan dulu semuanya. Oke, kelompok Pascal, Bu Ita nyebutin soal, kalian yang jawab ya. Kita bahas yang soal mendatar dulu, yang lain bisa disimak. Jika X merupakan banyak tepung yang diperlukan untuk memproduksi mie dalam sehari, maka model matematika yang menyatakan bahwa banyak tepung yang diperlukan untuk produksi mie dalam sehari paling sedikit 25 kg. Jawaban kalian satu mendatar apa? X Ya. Lebih dari sama dengan 25. X lebih dari sama dengan 25. Kelompok lain gimana? Apakah setuju?
Sama, oke ya, sama. Selanjutnya, 1 menurun. Sebuah bioskop memiliki 120 tempat duduk, penonton dewasa itu X dan penonton anak-anak dimisalkan menjadi Y, maka model matematikanya adalah X ditambah Y kurang dari 120. Kurang dari sama dengan 120. kurang X tambah Y kurang dari sama dengan 120. Kelompok lain bagaimana? Sama, oke ya. Berarti jawaban dari kelompoknya Pascal sudah benar semua. Yang lain jangan berkecil hati. Besok lain kali kalau ada kuis kayak gini lebih cepat ya. Ya, siap. Biar dapat hadiah. Berarti ini untuk kelompok Pascal nanti bisa dibagikan buat teman-teman. Oke? Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Pascal. Iya. Silakan bisa duduk lagi, Nok. Ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teka-tekinya udah selesai. Gimana nih latihan soal? Enak latihan soal biasa atau dibentuk kuis kayak tadi? Kenapa dibentuk kuis lebih enak? Lebih seru, dapat hadiah. Iya. Oke, ya. Nah, karena ini TTM-nya udah selesai, lain kali berarti bisa dibuat permainan lagi seperti ini atau permainan yang lain. Nah, kita akan menyimpulkan yuk. Hari ini kalian sudah belajar cara membuat apa? Model. Nah, model matematika. Dari membuat model matematika, kira-kira langkah-langkah yang diperlukan tadi apa saja sih? Sebelum itu, Bu Ita minta angkat tangan dulu. Saya Bu. Oke ya, deal. Langkah pertama kita tulis dulu informasi yang ada. Langkah 2 kita misalkan menjadi variabel X dan Y. Langkah 3 buat fabel, buat fungsi ganda dan fungsi tujuan. Bentuknya AX plus BY kurang lebih sama dengan C. Oke, iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Adriana. Nah, oke, betul sekali tadi yang disampaikan Adeliana. Berarti ketika kalian mau membuat model matematika dari soal cerita yang panjang, yang pertama buat dulu apa? Diapakan dulu? Pahami dulu soal ceritanya. Yang kedua, dimisalkan menjadi apa tadi? Variabel apa? X dan Y. Oke, X dan Y. Nah, kita tanya dulu, apakah wajib X dan Y? Tidak. Boleh diganti pakai AB? Boleh. BC boleh, yang lain boleh, bebas ya. Jadi tidak harus patok dengan X dan Y. Setelah kita misalkan menjadi X dan Y, kalian akan membuat tabel kayak tadi untuk memudahkan. Setelah itu tabel tadi dibuat menjadi fungsi apa? Fungsi kendala sama apa? Fungsi tujuan. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada berarti kita udah cukup. Kita yang terakhir post test. Disiapkan lagi HP-nya. Oke. Adeliana bisa kembali ke tempat duduknya dulu, Nak. Yang lain juga bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya oke, udah selesai ini hasil kalian. Gimana soalnya? Wow, itu gimana? Sulitkah atau easy? Malah sekarang jadi easy ya. Alhamdulillah, ini juga sudah lumayan bagus. Yang belum tinggal berapa ini? Oh, 4 kok. Nggak apa-apa ya, Nak ya. Yang masih salah berarti nanti belajar lagi. Yang sudah benar semua tidak boleh sombong. Alhamdulillah. Berarti ilmunya nanti bisa saling tukar ke temennya. Temennya yang belum bisa nanti bisa tanya ke temen yang sudah bisa ya. Iya, oke. Nah, kira-kira dari pelajaran hari ini banyak yang sudah kita dapatkan. Sebelum penutupan, Bu Ita minta refleksi dulu dari pelajaran hari ini apa. Ngisi untuk Mentimeter ya. Bu Ita kirim linknya di grup. Iya. Masih standby di WA kalian. Sebentar. Nah, linknya sudah Bu Ita kirim di grup. Wah, udah ada yang ngisi ya. Bagaimana pesan kamu dari pembelajaran hari ini? Asik, seru pol.
Boleh ya, diisi ya, segera. Oke, ya, thank you, seru abis. Pakai Z lah, anak generasi sekarang ya. Iya ya. Oke, mengesankan, bahagia, happy. Ada yang ngasih bintang-bintang. Coba itu tadi. Very menyenangkan. Very itu siapa? Very menyenangkan. Ya, sangat-sangat menyenangkan. Oke, ya, tadi udah pakai Mentimeter. Coba yang lain tetap fokus ke depan. Bu Ita minta satu orang untuk menyampaikan refleksi belajar hari ini. Siapa? Saya, Bu. Boleh, ayo Mal. Gimana pelajaran hari ini menurutmu? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ya, Dapat berdiskusi bersama kelompok. oke. Udah. Iya, terima kasih. Berarti tadi pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Tadi hasil dari kalian ngisi polling di Mentimeter juga menyenangkan, Bu. Ada yang very menyenangkan. Bahasa Inggrisnya gado-gado nih. Gitu. Jadi tadi kita udah belajar apa saja yang pertama? Apa? Model matematika. Di dalam model matematika susah amat ya. Model matematika. Di dalam model matematika ada fungsi apa? Fungsi Tujuan? kendala dan Fungsi kendala dan fungsi tujuan. Tadi dari belajar kelompok kalian bisa belajar gimana sih kerjasama, yang satu kerja yang lain sama gitu. Iya apa enggak? Iya, kerja bareng-bareng gitu ya. Nah, ini PR-nya untuk berlatih di rumah, satu soal aja. Soalnya seperti ini. Ini bahas masalah tambak yang ada di daerah Sayung. Kalian kan deket sama daerah Sayung ya. Nah, oh jauh. Ada yang tinggal di Sayung. Amal, berarti besok amal kamu harus betul. Enggak paksaan itu. Nanti Bu Ita share di WA group. Nah, sebelum Bu Ita tutup pembelajaran hari ini, Bu Ita mau pantun sedikit sambil bawa contekan. Bu Ita nggak mau kalah sama Nanda, tadi Nanda ada pantunnya. Hari Selasa bersih-bersih. Cakep. Hari Rabunya ngapain? Istirahat ya. Hari Rabunya istirahat. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat banyak manfaat. Amin. Nah, Bu Ita cukupkan pelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Bu Ita cukupkan pelajaran hari ini. Minggu depan kita lanjut materi selanjutnya, yaitu menentukan nilai optimum dari soal cerita. Gitu ya, program linear. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.